5 pemain anyar udah resmi didatangkan. 2 pemain lainnya segera diumumkan. Halo sahabat bola sekalian, baru aja publik sepak bola nasional diguncangkan dengan transfer yang sangat bombastis dari Persib Bandung. Karena pemain yang mereka datangkan itu bukan pemain yang ecek-ecek. 5 pemain yang udah mereka umumkan ke publik semuanya punya CV serta kualitas yang sangat luar biasa. Ini benar-benar gokil banget. Mulai dari Gabriel Mutombo, pemain asal Ratchaburi yang punya banyak pengalaman di Liga Prancis. Kemudian Luka Menalo, pemain yang punya pengalaman tinggi di klub raksasa Liga Kroasia Dinamo Zagreb. Sandy Walsh, pemain keturunan yang lama berkarir di Liga Belgia. Gakuto Natsuda, pemain asal Jepang yang punya pengalaman tinggi di J1 League. Dan tentunya Ragnar Oratmangun, pemain andalan timnas Indonesia yang juga kenyang pengalaman di Liga Belanda dan Belgia. Wow. Satu kata yang bisa menggambarkan rekrutan Persib saat ini adalah amazing. Benar-benar amazing. Dan uniknya lagi, kejutan yang Persib siapkan masih belum selesai. Karena faktanya baru aja secara jelas dan nyata bahwa Persib udah memberikan kode terkait pemain selanjutnya yang akan mereka umumkan. Dan ada jaminan juga bahwa pemain yang nantinya diumumkan punya kualitas yang sangat baik dan merupakan pemain yang memang diinginkan khususnya oleh para bobotoh. Maka karena ini jadi situasi yang sangat menarik, tentu kita mau ajak kalian buat bahas tentang situasi ini. Kita bahas mulai dari kode apa yang diberikan oleh Persib sampai kira-kira siapa pemain yang dimaksud oleh Persib. Semua bakal kita bahas di sini. Biar semuanya tahu, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zirin Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Ya, tentunya kita semua udah tahu bahwa sejauh ini udah ada 5 pemain yang Persib umumkan. Terbaru adalah Gakuto Natsuda dan Ragnar Oratmangun. Sebelumnya juga udah kita jelaskan tentang bagaimana berkualitasnya pemain yang direkrut Persib saat ini. Bisa dibilang semua pemain yang direkrut merupakan pemain yang sangat berkualitas. Bayangin, Gakuto Natsuda, dia adalah pemain yang punya jam terbang tinggi di kasta tertinggi Liga Jepang. Liga Jepang, Pak. Salah satu liga terbaik di Asia. Gak cuma jadi partisipan, tapi dia juga jadi pelaku utama yang mampu mencetak pengalaman serta prestasi yang luar biasa. Karena dia merupakan pemain yang punya jam terbang tinggi di kompetisi AFC Champions League. Plus dia juga udah punya 3 gelar juara Liga Jepang. Benar-benar gila. Kemudian buat Ragnar, kita juga tentunya semua udah tahu, tanpa perlu penjelasan yang panjang, kita semua tahu kalau Ragnar adalah pemain timnas Indonesia yang sangat berkualitas. Statusnya WNI tapi kualitasnya tentu rasa pemain asing, maka itu jadi keuntungan yang sangat besar buat Persib. Artinya kehadiran Ragnar Oratmangun gak mengurangi kuota pemain asing Persib, sehingga mereka bisa lebih memaksimalkan kuota pemain asing yang mereka miliki untuk merekrut pemain asing yang lebih berkualitas. Gak cuma pemainnya yang berkualitas, tapi konsep pengenalannya juga sangat berkualitas. Coba gua tanya ke kalian, klub sepak bola mana yang ngumumin pemainnya lewat kegiatan bersepeda, donor darah, dan mewarnai anak-anak? Mau kita lihat sampai klub kelas dunia sekalipun, pastinya hampir nggak ada klub yang kepikiran konsep seunik dan sebermanfaat yang Persib lakukan ini. Kegiatannya memang sederhana, semua orang pasti bisa melakukannya, tapi yang mahal di sini tentunya adalah niat serta nilai yang terkandung di dalamnya. Khususnya yang terbaru, lomba mewarnai anak-anak. Yang di sini para anak-anak ikut lomba nggak sendiri karena mereka ditemani sama masing-masing dari orang tuanya. Artinya secara gak langsung di sini Persib pengen membangun bonding antara anak dan orang tuanya supaya bisa terjalin dengan baik. Dan konsepnya juga unik banget karena yang diwarnai adalah kumpulan huruf dari pemain yang dikenalkan. Tentu seperti apa yang kita bilang tadi, bahwa kegiatannya memang sederhana, tapi nilai serta manfaatnya yang benar-benar mahal. Tapi kita fokus lagi sama kode yang bakal kita bahas sekarang, bahwa kode ini memang secara jelas muncul di video perkenalan Ragnar Oratmangun. Gak cuma satu, tapi ada 2 kode yang secara jelas Persib berikan dalam perkenalan tersebut. Yang pertama, ini kodenya sangat jelas. Di akhir video perkenalan Ragnar, Persib menampilkan siluet pemain yang lagi melakukan dribbling dalam bentuk sketsa. Karena bentuknya cuma sketsa, jadi kita gak bisa secara jelas lihat siapa pemainnya. Tapi kalau kita perhatikan secara detail, sebenarnya sketsa ini sangat mirip dengan salah satu pemain yang saat ini kita tahunya lagi Persib perjuangkan untuk didatangkan. Mulai dari sketsa jersey yang dibuat,
Bagian depannya itu ada garis yang memang menyerupai jersey Borneo. Kemudian di bagian belakang jersey-nya juga sekilas kelihatan kayak angka nomor 10. Maka jika memang benar demikian, jersey Borneo dengan nomor punggung 10 tentunya siapa lagi kalau bukan Mariano Peralta. Ditambah lagi gaya dribblingnya, gerakannya, itu persis banget kayak dribblingnya Mariano Peralta. Dan kenapa kita yakin bahwa ini adalah sebuah kode untuk pemain yang akan Persib datangkan selanjutnya? Karena di akhir video, Persib menyertakan tulisan, yaitu "What begins as a sketch soon becomes a statement." Yang artinya, apa yang dimulai sebagai sebuah sketsa, segera berubah menjadi sebuah pernyataan. Maka itu udah sangat jelas bahwa sketsa pemain yang lagi dribbling itu merupakan pemain yang nantinya bakal diumumkan oleh Persib Bandung. Gua udah gak habis pikir lagi sama apa yang Persib lakuin sekarang. Apa yang mereka lakuin emang benar-benar di luar nalar. Mereka udah datengin Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Ragnar Oratmangun. Sekarang mereka bakal ngedatengin pemain berkualitas lainnya, yang dia adalah MVP dari Barry Sprick musim kemarin. Dia adalah pemain editan, yaitu Mariano Peralta. Kenapa kita bisa seyakin itu bahwa pemain yang dimaksud adalah Peralta? Karena kodenya udah benar-benar jelas, udah gak ada keraguan sama sekali. Artinya kalau Peralta udah dikasih kode secara jelas oleh official Persib bahwa dia bakal diumumkan, maka bisa kita pastikan juga bahwa situasi transfer Peralta saat ini ada dalam situasi yang udah sangat aman dalam genggaman Persib. Karena seperti yang kita bilang di video-video sebelumnya, manajemen Persib itu bukan manajemen yang sembarangan. Mereka nggak akan secara jelas ngasih kode, apalagi ngumumin pemain yang statusnya belum jelas untuk mereka amankan. Karena kalau mereka ngelakuin hal ceroboh dengan ngumumin pemain yang statusnya belum sah, itu bakal jadi bumerang buat mereka sendiri. Maka ketika ada pemain yang udah dikasih kode secara jelas dan nyata sama pihak dari Persibnya langsung, maka udah gak ada keraguan lagi bahwa status pemain tersebut udah diikat sama Persib. Dan tentu kalau transfer ini memang beneran terwujud, jelas ini jadi transfer yang paling epic sepanjang sejarah Liga Indonesia. Bayangin, situasinya Peralta udah sempet diumumin sama Persija Jakarta. Udah disebutkan oleh pelatih mereka secara jelas bahwa Peralta udah diikat kontrak sama Persija di sesi press conference di hadapan media dan di hadapan publik. Coach Shin merasa senang, gak sabar buat menyambutnya. Itu udah secara jelas diucapkan. Tapi ternyata pengumuman tersebut adalah kabar yang bohong karena ternyata Peralta belum diikat kontrak sama sekali. Dan plot twistnya lagi, ternyata justru malah klub yang sebelumnya adem ayem, sempat mengundurkan diri, gak terlalu berambisi, yaitu Persib, tapi malah bisa mendapatkan Mariano Peralta. Wow, wow, wow. Absolute cinema. Dan kode yang diberikan Persib gak selesai sampai di situ, karena selain kode Mariano Peralta, ada satu kode lainnya yang ini juga punya tingkatan yang gak kalah menarik. Masih dalam postingan yang sama dengan video perkenalan Ragnar Oratmangun, tapi kali ini kode yang diberikan Persib adalah di caption yang mereka tulis. Mereka tulis, "The wait is officially over, Ragnar Oratmangun is here." Sekilas memang gak ada yang aneh dari pengertiannya, tapi kalau kita perhatikan, ada yang aneh dari segi visualnya. Karena di tulisan tersebut ada huruf O dan huruf R di kata over yang pakai huruf kapital. Padahal di kalimat sebelumnya, hurufnya itu biasa aja loh. Tapi kenapa di kata over, ini huruf O dan R-nya harus pakai huruf kapital? Maka jelas ada maksud dan tujuan tertentu di balik tanda tersebut. Kalau berdasarkan kabar yang beredar, huruf O dan R itu merupakan inisial dari calon pemain baru Persib Bandung. Dan karena inisialnya O dan R, banyak juga yang akhirnya menyebut bahwa pemain yang dimaksud adalah pemain timnas Indonesia bernama Ole Romeni. Karena situasi Ole saat ini memang dikabarkan bakal pindah dari Oxford United. Tapi, klub yang jadi pelabuhan selanjutnya buat Ole ini masih belum jelas. Karena kalau kita lihat kabar dari media Belanda juga, ada yang bilang kalau Ole Romeni ini bakal pindah ke salah satu klub Eredivisie yaitu Fortuna Sittard. Satu klub dengan Justin Hubner. Tapi dikarenakan ada kode berupa inisial OR yang diberikan oleh Persib, maka ini juga semakin menjadi situasi yang bikin kabar kalau Ole Romeni ke Persib jadi menguat juga. Ditambah lagi informasi yang kita dapatkan bahwa kabarnya masih ada satu pemain keturunan lainnya yang bakal gabung ke Persib. Maka jika memang semua kode serta kabar yang ada sekarang itu benar, besar kemungkinan bahwa kode tersebut mengarah ke Ole Romeni.
Tapi yang harus diperhatikan, karena ini sifatnya masih rumor, khusus buat Ole Romani ini, jangan dulu kita percaya 100%. Karena memang kalau kita lihat situasi dan kemungkinannya sekarang, agak mustahil atau agak sulit buat Ole Romani secepat itu gabung ke Persib. Walaupun pada akhirnya transfer yang Persib lakukan memang selalu bisa mengalahkan logika, tapi ada baiknya untuk kita tahan dulu, nikmati dulu rumornya sebelum nantinya ada pengumuman resmi. Kalau menurut Pak Haji Umum Muhtar, pengumuman pemain baru Persib selanjutnya bakal diumumkan setelah tanggal 10 Juli. Belum pasti tanggal berapanya, tapi ada baiknya untuk kita tunggu pengumuman resminya nanti gimana. Jadi itu penjelasan terkait kode yang sangat jelas yang diberikan oleh Persib Bandung terkait calon pemain barunya. Kalau menurut kalian, apakah sketsa pemain yang dimaksud memang Peralta dan inisial OR itu memang Ole Romani? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!